Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa peserta Tuton, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas Tuton sesi ke-8. Marilah kita awali aktivitas Tuton sesi ke-8 ini dengan berdoa, semoga kita diberi kelancaran dalam belajar dan berdiskusi. Pada sesi ini, kita akan mulai membahas dampak tata kelola TI terhadap budaya organisasi atau perusahaan. Tidak cukup bagi perusahaan hanya memahami konsep tata kelola TI. Membangunnya dengan efektif dan mengawasi prosesnya. Lebih dari itu, tata kelola TI perlu menjadi bagian integral dari budaya perusahaan. Agar hal ini tercapai, perusahaan harus menerapkan standar etika dan integritas yang tinggi yang sejalan dengan tata kelola TI. Proses tata kelola TI harus diintegrasikan ke dalam operasi bisnis inti, dan setiap anak perusahaan atau unit bisnis bertanggung jawab memastikan penerapan tata kelola TI yang sesuai sebagai elemen penting dalam perusahaan. Tata kelola TI harus didukung oleh komitmen terhadap standar etika dan integritas tertinggi di seluruh aspek bisnis. Integritas ini harus dimulai dari pemangku kepentingan dan dijaga oleh seluruh karyawan melalui komitmen pada nilai-nilai inti perusahaan. Karyawan juga harus bertanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Selain itu, kita juga akan membahas pentingnya etika perusahaan, kebijakan tata kelola, serta struktur dan proses pengawasan. Ini termasuk langkah-langkah untuk membangun etika yang efektif, mengembangkan dan menerapkan kode etik, serta membentuk komite kepatuhan yang berfungsi di bawah Dewan Komisaris. Tujuan akhirnya adalah menjabarkan beberapa praktik budaya terbaik yang dapat diadopsi oleh perusahaan guna menciptakan tempat kerja yang etis. Pada akhir sesi ini, Anda akan memahami bagaimana membangun budaya perusahaan yang mendukung tata kelola TI melalui materi berikut. Yang pertama, pentingnya pernyataan misi. Yang kedua, pedoman perilaku perusahaan. Yang ketiga, fungsi hotline. Yang keempat, peluncuran program etika dan peningkatan praktik tata kelola perusahaan. Yang kelima, dampak dari sosial media computing. Yang keenam, resiko dan kerentanan media sosial dalam perusahaan. Yang ketujuh, komite audit enterprise dan tata kelola TI. Yang kedelapan, tanggung jawab tata kelola dari komite audit. Yang kesembilan, briefing komite audit dan isu tata kelola TI. Pada inisiasi 8 ini, kita akan berdiskusi mengenai budaya perusahaan yang diterapkan kepada seluruh pemangku kepentingan guna mendukung tata kelola TI. Materi ini dapat Anda pelajari di BMP MSI M4402 Modul 6 KB1 dan 2. Ini merupakan sesi terakhir dalam Tuton di semester ini. Persiapkan diri Anda untuk menghadapi UAS. Semoga semuanya mendapatkan nilai yang memuaskan. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu: yang pertama, memahami pentingnya pernyataan misi perusahaan dalam mendukung budaya dan tata kelola TI yang kuat. Yang kedua, menjelaskan pedoman perilaku perusahaan sebagai landasan untuk menciptakan etika dan tata kelola TI yang baik. Yang ketiga, memahami peran whistleblower dan hotline dalam menjaga transparansi dan integritas dalam tata kelola TI. Yang keempat, merancang program etika yang efektif serta meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang mendukung TI. Yang kelima, memahami dampak sosial media computing terhadap tata kelola perusahaan dan bagaimana mengelolanya. Yang keenam, mengidentifikasi risiko dan kerentanan yang ditimbulkan oleh media sosial
dalam konteks perusahaan serta strategi untuk menanganinya. Yang ketujuh, memahami peran Komite Audit and Practice dalam mendukung tata kelola TI yang efektif. Yang kedelapan, menjelaskan tanggung jawab Komite Audit dalam tata kelola perusahaan dan TI. Yang kesembilan, mempersiapkan briefing yang relevan bagi Komite Audit terkait masalah tata kelola TI. Seperti yang sudah dijelaskan di awal perkenalan, mahasiswa diharapkan dapat memenuhi syarat keaktifan selama 8 minggu inisiasi dan aktif di forum diskusi serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada sesi ketiga, kelima, dan ketujuh. Selamat belajar dan berdiskusi. Salam Hari Supriyatna MKOM.